Insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kok distribusi dua lemot ya? Alhamdulillah ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa walah amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pada kali ini tentunya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya. Di antara nikmatnya itu nikmat iman, Islam dan juga tak lupa nikmat kesehatan. Sehingga dengan izin Allah ya kita bisa dipertemukan di kesempatan kali ini. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan juga kepada seluruh umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah IDN Boarding School Jonggol. Yang saya hormati Wakakurkulum. Yang saya hormati juga pada Wakasis, Waka Kesiswaan. Dan tak lupa Dewan Guru, segenap Dewan Guru. Kemudian yang saya hormati juga pada seluruh wali santri dimanapun berada. Baik, perkenalkan nama saya Arifin. Di kesempatan kali ini saya diamanahkan sebagai moderator yang akan memadu acara ini dari awal sampai akhir. Nah, tentu ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan di kegiatan pemaparan dan evaluasi pencapaian semester genap tahun pelajaran 2025-2026 dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, alhamdulillah. Adapun susunan acara di kesempatan kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan kepala sekolah, laporan pencapaian akademik, laporan pencapaian kegiatan akademik, kemudian juga laporan kegiatan keasramaan, sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kemudian yang kedelapan pengumuman santri yang berprestasi dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan juga membantu kita lebih semangat lagi ya dan agar kehidupan kita lebih bermanfaat. Mari kita terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan ini eh, kita bersama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Akhina Saka Adiasa kelas 7B nih, insya Allah nih. Nah, alhamdulillah udah ada Akhina Saka di samping saya nih. Insya Allah. Kepada Akhina Saka ya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran pada akhina Ustaka ya, eh, kelas 7B ya, Masya Allah, atas lantunan ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan ya menjadi menjadi keberkahan untuk kita dan juga petunjuk untuk kita semua. Kemudian acara selanjutnya ya, sambutan dari kepala sekolah oleh Mr. Rizky Kurniawan MKOM. Nah, selaku kepala sekolah kami persilakan untuk menyampaikan kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Syukran jazakumullah khair atas waktunya dari Ustadz Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMP IDN Jonggol, yang saya hormati Abu Umu, wali siswa kelas 7 dan kelas 8, yang mana pada pagi hari ini sudah menyempatkan hadir untuk kegiatan per 6 bulan sekali, yaitu pertemuan orang tua siswa, yang mana pada POTS atau pertemuan orang tua siswa ini kami akan menyampaikan ya atau memaparkan terkait dengan agenda-agenda Kaldik yang sudah terlaksana dan juga capaian-capaian pembelajaran Ananda semuanya yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh eh, dari kurikulum, Wakasis dan juga dengan kegiatan asrama. Untuk itu sudah sepatutnya kita selalu dan senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini memberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul secara online untuk kegiatan POTS SMPDN ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Baik Abu Umu semuanya, di sini ya, di tahun ajaran ini alhamdulillah semua program Kaldik ya yang sudah atau KBM ya selama 1 semester ini, khususnya di semester 2 ini alhamdulillah Ananda semuanya sudah berjuang ya. Sudah berjuang untuk mengikuti semua agenda-agenda di SMPDN ini dengan sangat baik. Untuk itu eh, karena dengan program ini atau dengan keberhasilan ini tidak lain tidak bukan itu ada dukungan dan support penuh dari Abu Umu semuanya. Untuk itu di pagi hari ini saya izin juga dari saya itu akan memaparkan terkait dengan informasi terbaru, yang mana informasi ini itu harus kami sampaikan
ya sesuai dengan arahan dari yayasan seperti itu. Yang pertama terkait dengan struktur eh, SMP, ya struktur sekolah dan keasramaan. Insya Allah nanti di tahun ajaran baru secara struktural, kalau yang sebelumnya itu di asrama ada kepala asrama, maka nanti di tahun ajaran baru asrama nanti secara struktural di bawah sekolah. Maka di asrama nanti namanya bukan lagi kepala asrama ataupun koordinator asrama, namun nanti yang di asrama secara struktural namanya adalah wakil kepala sekolah bidang keasramaan dan kepengasuhan seperti itu. Dan itu secara struktural nanti di bawah dari kepala sekolah. Jadi untuk yang kepala asrama itu sudah tidak ada nanti gitu ya, Abu Muya. Itu info yang pertama. Dan yang info yang kedua yang akan saya paparkan itu terkait dengan visi ya, visi terbaru dari SMPIDN yang mana visi ini adalah turunan dari visi yayasan dan juga beberapa program baru dan juga target ya yang mana yang harus kami sampaikan kepada Abu semuanya karena ini menjelang liburan supaya nanti di rumah itu bisa memberikan support penuh ya kepada Ananda semuanya terkait target-target ini. Seperti itu. Sudah kelihatan? Apa sudah terlihat Ustadz Arifin untuk slide saya? Alhamdulillah sudah. Ustaz. Baik. Alhamdulillah udah, Mister. Untuk visi di SMP IDN Jonggol per tahun ajaran baru nanti Abumu di tahun ajaran 2026-2027 visi kita yang semula dari membentuk generasi yang terampil, beriman, berkarakter tangguh dan juga bermanfaat bagi masyarakat itu nanti berganti dengan visi yang baru ini. Yang mana visi ini merujuk dengan visi yayasan yang sekarang itu adalah muda mendunia seperti itu. Nah, adapun visi yang terbaru ini yaitu dari turunan ya. Dari turunan dari muda mendunia itu maka terlahirlah visi baru yang di sini sudah disepakati dari Direktorat Pendidikan yaitu membentuk generasi beriman, unggul teknologi, berdaya dan juga mendunia. Nah, di sini ya untuk keywordnya itu kita membentuk siswa itu beriman ya sesuai dengan pemahaman kita salafus soleh ya yaitu bermanhaj salaf di situ dan juga yang kedua keywordnya ada unggul teknologi yang ini yang sesuai dengan awal berdirinya IDN itu adalah sekolah IT yang mana kita tidak menghilangkan itu sebagai pondasi atau dasar utama ya atau enggak ciri khas dari IDN itu sendiri unggul teknologi. Yang selanjutnya ada berdaya. Berdaya di sini yang dimaksud adalah kita membentuk siswa dengan program-program yang ada itu supaya siswa itu memiliki daya tahan yang mandiri, yang tangguh ya, tidak mudah menyerah dengan beberapa tantangan atau obstacles di masa depan seperti itu. Jadi berdaya di sini dimaksud adalah membentuk siswa itu memiliki jiwa mandiri dan juga tangguh seperti itu. Lalu mendunia ya di sini berangkat dari program-program atau visi yang di awal tadi mudah mendunia, maka di sini eh, ya secara visi itu diintegrasikan. Maksud mendunia di sini itu siswa memiliki wawasan secara global, terusan ada program-program ke sana ya, program-program untuk going abroad ya minimal untuk SMP seperti halnya ikut kompetisi, ideal mengajar internasional dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud kita dari visi ini ya, yang dimaksud dengan mendunia itu sendiri. Lalu untuk misinya yaitu yang pertama pas tentu dengan tadi beriman tadi membentuk generasi yang beriman yaitu pertama menanamkan akidah ya ibadah dan akhlak Islami berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh sebagai fondasi kehidupan.
Ya, yang kedua terkait dengan unggul teknologi tadi yaitu mengembangkan kompetensi teknologi informasi inovasi untuk membentuk generasi yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kalau kita lihat pada saat ini teknologi sudah berkembang sangat pesat, ya, apalagi dengan adanya AI ini, insya Allah nanti ke depan juga di tahun ajaran baru kita integrasikan ya kurikulum di ITIA ini juga kita selipkan tentang AI itu sendiri ya supaya juga kita mengajarkan siswa memperkenalkan tools-tools AI seperti itu. Yang ketiga itu menumbuhkan kemandirian, ya, kreativitas dan jiwa kewirausahaan sehingga murid mampu menciptakan nilai dan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat itu membentuk karakter kepemimpinan yang berintegritas, bertanggung jawab, kolaboratif, dan siap menjadi agen perubahan di masa depan. Nah, terkait dengan mendunia sendiri, yaitu memperluas wawasan internasional, kemampuan komunikasi, dan jejaring global agar murid mampu berkontribusi di tingkat dunia tanpa meninggalkan identitas keislamannya. Nah, misi ini ada sebagai support system ya untuk keberhasilan dari visi kami, yaitu membentuk generasi yang beriman, unggul teknologi, berdaya, dan mendunia seperti itu. Adapun selanjutnya yaitu terkait dengan target siswa ya. Target siswa di sini yang pertama ini yang harus di-achieve ya oleh Ananda semuanya nanti di tahun ajaran 2026-2027. Yang pertama itu Ananda harus ya memiliki pendapatan selama 3 tahun belajar di IDIAN itu harus memiliki pendapatan minimal di angka 5 juta. Nah, ini kita melatih mereka untuk berwirausaha mandiri ya, how to earn the money gitu. Jadi di sini 5 juta nanti itu bisa di apa? Bisa dicari atau earn-nya tuh dari mana, Mister gitu ya. Jadi 5 juta ini nanti bisa Ananda nanti ketika liburan bisa diarahkan untuk membuat kelas online gitu Abumu ya. Kelas online terusan apa menawarkan jasa desain gitu ya, membuat website dan lain sebagainya, membuat banner kepada masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Ini 5 juta ini itu nanti di hasil akhirnya itu untuk apa? 5 juta nanti 5 juta ini untuk kegiatan kelas 9-nya yaitu International Backpacker di 3 negara yang mana yang sudah berjalan kemarin ya di kelas 9 itu sendiri. Nah, ini nanti kita akan ada filterisasi ya, filter terkait siswa-siswa yang ikut ini wajib memiliki tabungan sendiri seperti itu. Yang kedua adalah 2 juz hafalan. Ya, ini seperti hanya ini masih sama ya terkait dengan targetnya itu 2 juz hafalan secara mungkin dan juga nanti dibuktikan dengan video ya video yang diupload ke YouTube Ananda semuanya. Jadi nanti itu ada video selama hafalan ya Al-Quran untuk 2 juznya seperti itu. Ini di final examnya di kelas 9. Lalu yang ketiga ya ini terkait dengan untuk menunjang atau mendukung terkait dengan mendunianya tadi yaitu ada program yang saat ini sudah berjalan ya yaitu terkait dengan International IDN Teaching ya. Ini program IDN mengajar internasional. Nah, mungkin Ananda yang saat ini sudah mendaftar ya, beberapa sudah mendaftar terkait karena yang waktu dekat nanti akan ada IDN mengajar ke Jepang dan juga ada agenda terdekat itu ke Bangkok dan juga Thailand. Nah, ini salah satu support kita ya terkait dengan kegiatan internasional ini. Nah, ini apakah boleh nanti informasinya Idian mengajari dari wali santri? Itu juga boleh abumu ya. Ketika nanti mungkin abumu ada kenalan di luar negeri, semisal di Malaysia, di Singapura, ya, di Jeddah mungkin. Mister, saya ada kenalan di sini. Boleh nggak anak-anak bisa ngajar di sini? Nanti itu bisa. Yang penting nanti bisa dikonfirmasikan kepada sekolah. Ketika di sekolah nanti tidak ada informasi ketika eh, international identity teaching ya. Semisal nanti ada next nanti semisal ke Jepang karena ke Jepang sudah full
Nanti mungkin ada abu-abu yang punya kenalan di mana, nanti bisa konfirmasi ke kami supaya nanti bisa kita programkan atau kita jadwalkan terkait ide mengajar di luar negeri seperti itu. Yang selanjutnya itu terkait dengan international competition yang saat ini sudah juga ya beberapa siswa yang kalau international competition ini memang harus difilter gitu ya untuk anak-anaknya juga gitu ya. Karena ini program kompetisi secara internasional jadi memang kita harus filter. Pun demikian ini adalah salah satu program yang mana mendukung dari visi kami. Yang terakhir tadi itu terkait dengan International Backpacker. Ini program untuk kelas 9. Jadi yang anandanya nanti yang kelas 8, 26, 27 kelas 9 ini adalah ini ya salah satu program yang bisa melatih anak-anak nanti memiliki experience secara internasional seperti itu. Ini adalah target yang ditekankan seperti itu Bu ya. Ini terkait di luar dari target-target yang di KBM. Lalu selanjutnya, insya Allah nanti di tahun 26-27 ajaran baru akan ada new program. Kita berikan nama programnya itu adalah Environmental Enthusiast. Ya, ini adalah eh, duta lingkungan gitu ya. Jadi kenapa ada program ini? Itu melihat ya dan juga kita ingin membina karakter siswa itu tidak hanya secara akademik saja ya tapi kita ingin ya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan ya dan juga tanggung jawab serta jiwa kepemimpinan siswa melalui kegiatan kebersihan dan perawatan lingkungan sekolah secara terjadwal. Jadi ini adalah new program nanti yang akan diimplementasikan di tahun ajaran baru. Jadi harapannya dengan program ini kita melatih ya kepekaan siswa, kepekaan anak-anak kita semuanya terhadap kebersihan lingkungan, ya terhadap kerapihan lingkungan, terhadap pentingnya menjaga kebersihan minimal di lingkungan sekitar kita yang saat ini kita tinggali. Seperti itu. Maka terlahirlah new program ini yang kita namakan Environmental Enthusiast. Seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya paparkan. Adapun nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari abumu semuanya, kita bisa saling berdiskusi, bisa ditanyakan di sesi akhir nanti ya sebelum ke pengumuman siswa terbaik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf abumu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Mr. Rizky ya yang sudah memberikan arahan dan juga motivasi serta informasinya yang terbaru. Nah, mudah-mudahan eh, Dewan Guru kemudian juga para wali santri ya bisa mendukung ya eh, akan ya kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga kita ini. Baik, untuk acara selanjutnya ya ini laporan pencapaian akademik baik itu dari IT, diniyah ataupun juga English nih. Insya Allah akan disampaikan oleh Mr. Abil selaku Waka Kurikulum. Kepada Mr. Abil, tafadhol mashkuran. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Baik, Abu dan kamu semuanya.
wali siswa atau wali murid baik dari kelas 7A hingga kelas 8D yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ucapan terima kasih kepada uh, Master of Ceremony Ustaz Imam Arifin yang sudah memberikan waktunya kepada saya yang saya hormati Kepala Sekolah SMP ITN Boarding School Mr. Rizky Kurniawan Saputra MKOM GR dan juga Wakasis Kesiswaan Mr. Sodik Eskom dan juga seluruh wali santri ya. Oke, semoga selawat serta salam selalu tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya bisa berkumpul kelak di yaumul akhir bersama Nabi yang kita cintai di surganya Allah. Amin. Oke, izinkan saya selaku kurikulum untuk memaparkan terkait hasil pencapaian pembelajaran selama satu semester yang sudah berjalan di semester genap ini pada pertemuan orang tua murid hari ini yaitu Jumat 19 Juni 2026. Pastinya di sini yang akan saya paparkan atau sampaikan terkait pencapaian akademik di kegiatan belajar mengajar, yaitu pastinya di kegiatan KBM di pagi hari hingga siang hari. Yang nantinya untuk kegiatan lainnya keasraman ataupun satu dan lain halnya akan dijelaskan oleh bagian keasramaan. Di sini yaitu pencapaian IT, English, Dinia yang dipelajari pada saat kegiatan belajar mengajar di pagi hari hingga siang hari. Semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Adapun untuk di bidang IT sendiri, kelas 7 semester genap ini Ananda semuanya atau murid-murid kelas 7 fokus pembelajaran di bidang Basic Embedded System yang dimana yang dipelajari pada embedded system ini adalah tidak lain mempelajari terkait basic robotik dan juga basic IoT untuk mempersiapkan nantinya di jenjang berikutnya di kelas 8. Jadi beberapa hal yang telah dipelajari terkait robotik dan basic IoT di kelas 7. Dan di kelas 8 sendiri itu difokuskan untuk dua mata pelajaran yang dipelajari yaitu multimedia dan embedded system sama ya embedded systemnya yaitu lanjutan dari uh, preparation di kelas 7 yaitu ada robotik dan juga IoT ya. Untuk pencapaian akademik selama semester genap di bidang IT, project dan capaian tiap kelas yang sudah tadi saya sampaikan. Untuk di kelas 7 ada kurang lebih 6 mata pelajaran yang telah dipelajari oleh siswa kelas 7 di semester genap ini. Di antaranya ada Smart Trash Bin, Tiny Bit Bluetooth Controller, Tiny Bit Hand Gesture, Smart Watering Plan, Smart Parking, Tiny Bit Line Follower. Ini 6 project yang dipelajari dan yang diwajibkan untuk siswa membuat project-project yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat standar ya kelulusan atau SKL. Oke, untuk project tutorialnya itu terdapat dua sama seperti semester ganjil ya. Itu ada dua video yaitu presentasi project IT yang mana kolaborasi dengan guru English dan juga dua tutorial IT. Sorry, yang kedua tutorial IT yang dimana dari project IT itu sendiri. Jadi ada dua video yang dikerjakan oleh siswa kelas 7 di semester genap ini. Nah, capaian tiap kelas alhamdulillah dari hasil pencapaian seluruh siswa di kelas 7 di Mapel IT ini di project IT telah mencapai target 100%. Alhamdulillah sudah menyelesaikan semua siswa. Dan untuk di kelas 8 di semester 2 ini kita uh, terdapat fokus untuk multimedia yaitu 7
project ataupun 7 mata pelajaran yang dipelajari. Yang pertama ada animation menggunakan platform Lottie. Yang kedua ada 3D design, UI 3D design, dan juga color grading untuk foto, video tutorial, video dakwah, include dengan target dunia, video dakwahnya di dunia, dan juga nanti didesain, dikemas di pembelajaran multimedia untuk cara supaya video dakwah tersebut menarik untuk bisa ditampilkan. Dan selanjutnya itu ada video profile company. Nah, di sini kelas 8 multimedia terdapat 7 project yang dikerjakan oleh Ananda. Adapun di project Embedded System untuk di kelas 8 ini hanya 2 materi atau 2 project yang dikerjakan, yaitu diorama Smart Home dan diorama Smart Greenhouse. Di sini Ananda kelas 8, siswa kelas 8 itu tidak hanya untuk belajar terkait sistem IoT-nya, melainkan mereka membuat dioramanya. Jadi ternyata diorama smart home-nya ataupun diorama smart greenhouse-nya berdasarkan dengan tim kelompoknya. Jadi di situ untuk ditekankan ada hasil replika dan juga ada hasil dari IoT-nya untuk fungsi sistemnya. 2 project yang dikerjakan. Dan juga sama seperti kelas 7. Di tutorial juga terdapat 2 project video, yaitu yang pertama presentasi project IT dan juga yang kedua tutorial IT. Ini 2 video yang dikerjakan. Eh Qadarullah, dari pencapaian tiap kelasnya untuk kelas 8D dan 8C sendiri ini sudah selesai 100%. Hanya saja untuk di kelas 8B terdapat 1 siswa yang masih belum menyelesaikan dikarenakan kondisi keadaan kesehatan beliau, dan kami harapkan untuk tetap bisa menyelesaikan walaupun nantinya eh, menuju ke jenjang berikutnya atau di kelas 9, karena ini adalah salah satu target yang memang harus terus diselesaikan hingga kelas 9. Dengan kondisi tertentu mungkin nanti ada optional kebijakan dari sekolah, tapi tetap harus untuk dioptimalkan, diselesaikan terlebih dahulu. Ada di kelas 8A juga ya terdapat 1 siswa. Untuk di 8B ini 2 siswa, 1 siswa sudah confirm itu dari guru IT-nya sudah menyelesaikan, hanya terdapat 1 siswa. Jadi prosentasenya dari kelas 8A dan 8B juga sama. Untuk persentase proyeknya yang belum diselesaikan ada terdapat 1 siswa dikarenakan kondisi kondisional dari siswa tersebut yang belum bisa menyelesaikan karena kondisi tertentu. Harapannya nanti di kelas 9 tetap untuk mengejar proyeknya karena itu salah satu standar target kelulusan nantinya di semester 2 untuk wisuda. Itu. Untuk di bidang English sendiri, proyek capaian tiap kelas di kelas 7 itu proyek yang dikerjakan oleh siswa, dan kelas 8 itu 4 video. Dan adapun kelas 7 ada terdapat proyek product review, Islamic story presentation. Nah, di sini tetap terdapat kolaborasi antara IT dan dinia. Untuk di Islamic story presentation ini juga nantinya proyek tersebut menjadi salah satu proyek dinia juga. Jadi product review, Islamic story presentation, IT project presentation, kolaborasi dengan IT. Hanya terakhir yaitu English podcast. Untuk kelas 8 sendiri yaitu book review, problem solving, IT IT project presentation, dan deep discussion. Nah, ini untuk project-project yang telah yang harus dikerjakan oleh siswa ya atau murid seluruh kelas 7 dan 8. Terdapat 4 video. Adapun untuk hasil pencapaiannya untuk di English kelas, sorry ini belum dirubah ya Bumu. Eh, untuk kelas 7 ya, ini untuk kelas 7. Kelas 7 sudah mencapai 100%. Kelas 7C, kelas 7B, dan 7A ya sudah mencapai 100% semua untuk capaian tiap kelasnya. Alhamdulillah untuk di Project English sudah final selesai. Di kelas 8
8D sudah mencapai 100%, 8C sudah mencapai 100%, di 8A sudah mencapai 100%, dan qadarullah di 8B ini eh, ada satu siswa yang memang belum menyelesaikan untuk proyek-proyeknya sehingga pencapaian targetnya di kelas 8B ini belum mencapai 100%. Dan sesuai yang tadi Anda sampaikan, ya dengan kondisi tertentu siswa tersebut atau murid tersebut belum bisa menyelesaikan sehingga ya ada kebijakan untuk bisa menyelesaikan ya di next semester berikutnya ya karena itu salah satu capaian standar kelulusan atau SKL. Adapun tuh di bidang dinia tersendiri terdapat proyek capaian tiap kelas. Di bidang dinia semester 2 ini kelas 7 dan 8. Nah, untuk proyek kelas 7 sendiri masih sama untuk adab dan kelas 8 yaitu poster dakwah. Adapun untuk fikih di semester 2 ini atau semester genap fokus kepada video. Untuk kelas 7 itu tata cara sholat sesuai sunnah ataupun sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi siswa mempelajari tata caranya bagaimana. Dan ini sudah dikerjakan oleh siswa ya untuk salah satu syarat proyek di dunia. Akidah itu video kultum. Untuk tahsin yaitu video reciting Holy Quran. Untuk siroh video story ataupun kisah kisah-kisah dari siroh ya untuk videonya. Jadi nanti di sini kalau untuk kelas 7 itu yang kolaborasi dengan English tadi yaitu story presentation Islamic. Dan kelas 8 yaitu ada poster dakwah, terus fikih video zakat di sini Ananda selain sudah mempelajari di kelas terkait mengenai zakat dan Ananda untuk diminta untuk presentasi terkait zakat dan membuat videonya dan simulasinya seperti apa itu zakat tersendiri. Jadi tidak lain mempresentasikan tapi mensimulasikan melalui video tutorial yang dibuat dengan yang sudah dipelajari. Akidah video kultum, tasin video reciting of Holy Quran, dan siroh video juga video terkait siroh pembelajaran. Jadi 5 proyek yang dikerjakan di pembelajaran dini ya. Itu capaian tiap kelas dinianya, kelas 7 Alhamdulillah 7C sudah 100%, 7B 100%, 7A 100%. Adapun di kelas 8, 8D 100%, 8C 100%, 8A 100%, dan di kelas 8B ini tadi yang sudah kita rekap terdapat satu siswa yang belum menyelesaikan. Itu salah satu ya kondisi tertentu yang belum bisa menyelesaikan sehingga menjadi syarat untuk diselesaikan juga di kemudian hari. Untuk total semua pencapaian yang sudah kita ini Abu dan Umu rekap ya melalui Locker Studio ya di sini kita sudah mencapai 99%, 99,45%. Dan ini tadi ya untuk proyek yang belum saya itu di IT di 8B ini terdapat di English dinia satu siswa dan juga di IT satu siswa ya sehingga proyek untuk prosentasenya belum bisa menyelesaikan 100%. Nah, ini berikut hasil rekapan semua capaian dari seluruh siswa dan seluruh kelasnya. Untuk selanjutnya yaitu ini adalah hasil karya proyek IT yang sudah dibuat. Jadi ini beberapa pembelajaran dari hasil karyanya yaitu dari kelas 8 dan juga kelas 7 beberapa yang anak ambil ya dari siswa untuk posternya. Jadi ini berikut hasil proyek karyanya melalui poster-poster yang terkait. Adapun untuk hasil karya proyek English yang berupa video uh, project yaitu diantaranya kelas 7 dan kelas 8 sesuai dengan yang tadi dikerjakan ini beberapa berikut contoh-contoh yang sudah ataupun project yang sudah dikerjakan oleh siswa di project English. Dan ini adalah di project Dinia uh, yang tadi sudah Ana sampaikan terkait proyek yang diselesaikan, yaitu beberapa proyek yang saya ambil terkait kelas 7 fikih dan kelas 8-nya fikih zakat ya. Dan juga ada poster dakwah. Jadi ini proyek-proyek yang sudah
kerjakan salah satunya dari siswa-siswa ya. Jadi Abu dan Umu silakan tuh bisa meninjau atau melihat dari karya-karya siswanya yang sudah dikerjakan. Oke, mungkin pemaparan dari kurikulum yang sudah saya sampaikan. Saya perwakilan dari kurikulum mengucapkan terima kasih banyak selama 1 tahun ini sudah memberikan kepercayaan ke kami dan juga support untuk eh, kelangsungan pembelajaran KPM dan serta proyek-proyeknya sehingga pada semester genap ini ya walaupun belum sempurna 100% tapi hampir mayoritas semua siswa ya hampir mayoritas eh, siswa itu sudah menyelesaikan. Hanya saja yang belum dengan kondisi tertentu harapannya kami mohon bantuannya dari Abu dan Umu yang mungkin sudah mengetahui informasi dari guru mapel terkait untuk yang belum selesai tolong minta bantuannya tetap diberikan semangat dan motivasi bonding untuk Ananda bisa menyelesaikan atau mengejar dengan guru mapel terkait karena memang itu salah satu standar dari kelulusan atau salah satu syarat ya. Ya mungkin itu saya dari Pak Kapur. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf bila mana ada salah selama 1 tahun ini, terutama di semester genap ini. Saya ucapkan syukron jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abu dan Umu semuanya. Saya kembalikan waktu ke Ustadz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mr. Abil ya selaku Wakakurikulum yang sudah memaparkan pencapaian hasil karya santri dan juga SKL-nya. Nah, mudah-mudahan ya kita selaku guru dan juga wali santri ataupun wali murid bisa terus mendorong siswa ataupun santrinya agar lebih semangat lagi kayak gitu. Baik, untuk acara selanjutnya pemaparan dari bagian waka kesiswaan oleh Mr. Sodik. Nah, Masya Allah. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, jazakumullah Ustaz Arifin atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasuluh. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya alhamdulillah pada Jumat pagi ini kita bisa berkumpul bersama walaupun hanya sekedar meeting tidak bertatap muka langsung tapi ini tidak menutup kemungkinan kita untuk senantiasa bersemangat salah satunya dalam mendidik anak-anak kita. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para atba'ut tabi'in dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, selamat pagi Umu Abu semua. Pagi. Pagi, Mr. Sodik. Pagi, siang. Pagi. Alhamdulillah. Pagi. Yang terhormat, saya ucapkan dan sampaikan kepada Kepala Sekolah Serisi Kurniawan, yang terhormat Wakakurikulum Mr. Abil, dan juga yang terhormat saya sampaikan perwakilan dari asrama, koordinator keasramaan Ustaz Hendra Uzal, dan yang kami hormati juga umat semua yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izin memperkenalkan diri umat semua. Perkenalkan nama Ana Sodik. Insyaallah untuk semester ini Ana diamanahkan sebagai waka kesiswaan pengganti ADD yang sebelumnya beliau memegang di kesiswaan.
Dan insya Allah untuk semester 2 ini dan mudah-mudahan sampai seterusnya Ana bisa mengemban amanah ini. Baik. Untuk selanjutnya izinkan Ana memaparkan sedikitnya program-program yang telah terlaksana pada semester 2 ini. Apakah slide-nya sudah muncul semua? Sudah. Sudah, baik, alhamdulillah. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Dalam pertemuan orang tua siswa pada pagi hari ini ada beberapa poin pembahasan yang bakalan Anda sampaikan. Yang pertama di sini ada terkait IDN hebat, kemudian ada ekstrakurikuler, kemudian di sini ada program pradik dan akhir universitas. Nah, yang mana untuk pertama ini yaitu IDN hebat terbagi ke beberapa bagian. Pertama ada IDN competition, IDN lomba, kemudian IDN teaching, IDN mengajar, IDN writing, IDN menulis, dan juga ada IDN weekend English talk, weekend tech talk, dan juga podcast. Yang pertama, alhamdulillah pada semester 2 ini anak-anak kita semua sudah ada beberapa juara yang sudah kita capai, baik itu dalam lomba akademik maupun non akademik seperti itu. Namun untuk semester ini kami masih terfokus di lomba-lomba yang memang itu terbiasa diadakan oleh event-event kampus, event-event luar dan sebagainya. Namun kita insya Allah untuk kedepannya akan mengikuti juga lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contoh halnya O2SN, OSN, dan lain sebagainya. Insya Allah. Dan bagi Abu juga yang tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, jikalau memang ada informasi-informasi terkait lomba bisa disampaikan ke kami. Insya Allah nanti ada PIC khusus terkait IDN competition ini, nanti beliau akan membantu proses kelangsungan lomba tersebut, baik dari mulai register sampai nanti pelaksanaan lombanya. Dari tahun-tahun sebelumnya juga Ana sering mendapatkan informasi dari orang tua bahwasannya meminta izin untuk anaknya mengikuti salah satunya ada lomba OSN yang diinformasikan oleh orang tua. Dan insya Allah kami juga update terus terkait informasi lomba ini di grup santri khususnya untuk mengikuti lomba, dan juga ada nanti seperti biasa kita infokan juga di grup portal Warsan seperti itu. Dan kemudian untuk IDN mengajar atau IDN teaching ini alhamdulillah di semester 2 ini ada kurang lebih persentase 91% untuk kelas 8 yang sudah mengikuti dan mengajar, dan ada 83% untuk kelas 7 yang sudah mengikuti dan mengajar. Untuk kelas 7 dan kelas 8 sendiri, alhamdulillah masih ada waktu di tahun depan, semua yang bagi siswa yang belum mendapatkan kesempatan untuk bisa berangkat dan mengajar, baik itu nasional ataupun internasional gitu ya, dalam negeri ataupun event-event yang tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, insya Allah nanti masih ada waktu di kelas 9 untuk kelas yang sekarang kelas 8, dan masih ada waktu juga untuk yang kelas 7 sekarang nanti ketika di kelas 8. Namun untuk kelas 9 nanti event IDN mengajar ini hanya berlaku di semester 1 saja. Jadi nanti untuk semester 2, kelas 9 sudah tidak bisa mengikuti event IDN mengajar ini. Karena memang di kelas 9 semester 2 itu kita sudah fokus di final project kita, anak-anak, dan juga persiapan untuk ujian. Untuk tahun ini alhamdulillah sudah mulai terlaksana, yaitu TKA, dan nanti insya Allah di tahun selanjutnya mudah-mudahan ada lagi untuk TKA ini. Untuk informasi lebih lanjutnya insya Allah nanti kita sampaikan
menunggu informasi dari dinas terkait TKA. Dan mungkin untuk program IDEN Mengajar ini kita juga bukan hanya mengajar di jenjang yang setara ya, mungkin Ibu Abu sendiri sudah tahu. Alhamdulillah kebanyakan dari kita itu mengajar ke sekolah sebelumnya. Dan alhamdulillah juga ini berkat dari support dan dukungan AMU semua yang sudah memberikan effort terlebih untuk anak-anak yang mana mereka bisa mengeksplor dalam public speaking mereka, yang mana memang ini butuh mental yang sangat kuat. Untuk program ini bukan hanya ikut-ikutan, tapi memang dari jiwa mentalitas anak-anak juga sangat ditempa seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada IDEN writing. Alhamdulillah untuk semester 2 ini anak-anak seperti biasa ya, membuat artikel setiap kelasnya masing-masing, dan insya Allah nanti ketika pembagian rapot anak-anak mendapatkan artikel yang sudah mereka tulis, dan insya Allah nanti dibagikan ketika pembagian rapot insya Allah. Dan ini salah satu contoh cover dari artikel-artikel setiap kelasnya. Ini nanti untuk lebih lanjutnya Abu bisa langsung baca semenarik apa sih gitu cerita mereka, insya Allah. Untuk selanjutnya juga selain tadi ada IDN writing dan juga ada selanjutnya itu IDN sertifikat. Nah, yang mana anak-anak di sini itu dari kelas 7 sampai kelas 9 itu mereka harus setidaknya mengambil setiap semester 1 sertifikat IT. Itu lebih ke course, lebih ke pelatihan. Dan alhamdulillah untuk semester 2 ini data di kelas 7 dari 60 siswa kurang lebih itu alhamdulillah semua sudah mendapatkan apply sertifikat, walaupun itu hanya sertifikat gratis, tapi alhamdulillah ilmunya tidak kaleng-kaleng gitu. Dan yang untuk kelas 8 ini ada 3 orang yang belum selesai dari kurang lebih 73 siswa. Nah, yang mana tadi sudah sedikit disampaikan oleh Waka Kurikulum, yang mana ini salah satu hambatannya yaitu dari kesehatan anak-anak kita. Ini juga untuk source yang kita ambil untuk sertifikat itu, di sini ada beberapa lembaga yang menyediakan course-course gratis seperti itu. Mungkin nanti barangkali dari Ibu Abu juga bisa sampaikan kepada kami sharing terkait mungkin ada nih Ustaz, misalnya ada sertifikat IT gratis yang cocok. Insya Allah nanti bisa sampaikan ke kita untuk menambah shorts dari pengambilan sertifikat. Dan kemudian selanjutnya, alhamdulillah di setiap pekan kita melakukan WET, WTT, dan juga podcast. Ini salah satu contoh kecilnya, yang mana alhamdulillah ini terus berjalan dari tahun ke tahun, dari semester ke semester. Alhamdulillah untuk WET, WTT, dan podcast ini terus berjalan. Kemudian untuk ekskul wajib yang memang diwajibkan untuk semua siswa di IDN ini, alhamdulillah pada semester 2 ini ada 4 ekskul wajib yang memang sangat kita tekankan di IDN ini. Salah satunya yaitu ada berkuda. Alhamdulillah untuk berkuda ini sudah terlaksana pada semester 2 ini 10 kali. Kemudian untuk berenang 12 kali.
Untuk bela diri ada 7 kali dan untuk panahan 8 kali. Seperti itu. Alhamdulillah ini ekskul wajib ini memang itu kita gilir di setiap pekannya. Jadi tidak terus-menerus di kelas itu, tidak terus-menerus di kamar itu, tapi di rolling setiap pekannya kelas mana dan kamar mana yang mengikuti ekskul tersebut. Jadi insya Allah di setiap bulannya itu semua dapat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu alhamdulillah untuk program Kaldik dari mulai seminar-seminar, kemudian event-event olahraga dan juga ujian itu kita alhamdulillah sudah terlaksana. Salah satunya kemarin ada seminar parenting, seminar public speaking, dan yang paling mengena ke anak-anak itu yaitu lebih ke program Kardik yang memang berkegiatan fisik, jadi anak-anak lebih terkesan. Seperti itu. Dan selanjutnya juga ada program Kardik yaitu IDN Backpacker yang tadi sempat disinggung oleh kepala sekolah kita. Alhamdulillah untuk event backpacker ini kita sudah berjalan tiap tahun di akhir kelas 9, khususnya ini untuk kelas 9. Dan insya Allah nanti di tahun depan juga ada. Tadi sudah disinggung oleh kepala sekolah yang mana anak-anak itu harus sudah punya bekal sendiri. Setidaknya meringankan keuangan dari keluarga. Dan untuk tahun ini IDN Backpacker kita berangkat ke 3 negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Untuk tahun depan kemana, Mister? Nah, untuk tahun depan masih rahasia. Ya, insya Allah nanti kita akan infokan lebih lanjut. Nanti IDN Backpacker 2027 berangkat kemana? Insya Allah nanti info resmi akan kami sampaikan dari sekolah. Baik, untuk selanjutnya di semester 2 ini alhamdulillah kita launching 2 magazine yang mahasiswa, yang mana magazine ini juga kurang lebih sama dengan artikel anak-anak, cuman ini sedikit berbeda dan sedikit spesial, yang mana untuk isi dari magazine ini tidak didapatkan secara full di dalam artikel anak-anak. Jadi ada beberapa cerita, ada beberapa magazine yang memang isinya itu spesial kita tampilkan di seperti itu. Alhamdulillah untuk semester ini kita launching 2 magazine, yaitu di edisi nomor 22 dan edisi ke-23. Barangkali itu yang dapat Anda sampaikan. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan di sesi tanya jawab, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran kepada Mr. Sadik ya yang sudah memaparkan masalah non akademik santri, baik itu public speakingnya ataupun juga tadi keterampilan menulis ya, kemudian juga pencapaian-pencapaian santri dalam lomba-lomba yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ya kita semua bisa terus mendorong life skill santri. Selanjutnya acara selanjutnya ini akan disampaikan dari bagian keasramaan oleh Ustadz Hendra ya. Waktu dan tempatnya Fathafadal iya. Oke, syukran Ustadz Arifin. Afwan. Ini giliran Ana ya. Now. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Eh, yang saya hormati, sebelum memulai presentasi ini mungkin Kepala Sekolah Mr. Rizky, kemudian Wakasis Ustadz Sodik, kemudian Wakakur ada Mr. Abil, kemudian para guru, kemudian hormat saya kepada seluruh wali santri yang dirahmati oleh Allah yang telah hadir di Zoom meeting kali ini ya. Taib, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Hendra Rauzal ya, yang mungkin eh, Umu Abu sering menghubungi saya ya ketika ada perizinan segala macam. Taib, di sini sedikit laporan di asrama IDN Jonggol khususnya SMP dari kegiatan, kemudian juga kegiatan yang sifatnya rutinitas seperti ibadah, kemudian kegiatan di weekend. Tapi di sini rutinitas ya selama itu diantaranya ada keilmuan dan ibadah yang sudah kita ketahui ya, Abu Umu ya. Kemudian di sini mungkin saya coba memberikan sedikit laporan rutinitas keilmuannya dari apa saja. Mungkin dari sini ada belajar malam ya. Kemudian juga tahsin Al-Quran dilakukan di waktu tahfidz, cuman dia dilakukan dalam sepekan 2 kali. Ada juga tahfidz ini yang dilaksanakan setiap hari ba'da subuh dan ba'da maghrib, atau ketika ada puasa sunnah dilaksanakan di pada asarnya. Kemudian ada kajian pekanan yang dilaksanakan di setiap Ahad pagi ya. Kemudian ada nobar Islami juga, ini juga dilakukannya di malam minggunya. Jadi anak-anak kita kasih video yang berkaitan dengan Islam seperti sejarah, ilmu syar'i, hukum-hukum juga dan lainnya. Tapi di sini sedikit mungkin dari tahfidz ya, saya mau mulainya terkait pencapaian santri SMP kelas 7 dan kelas 8. Di sini ada pencapaian target, ya mungkin untuk kelas 7 targetnya masih setengah juz dari juz 30. Alhamdulillah dari santri kelas 7 ini semuanya mencapai target, bahkan melebihi dari target. Jadi sini saya buat ada 62 santri ya, atau 59 santri yang melebihi target, kemudian ada satu santri yang targetnya tercapai pas gitu, nggak lebih, nggak kurang. Kemudian untuk kelas 8, di sini ada 66 santri yang melebihi dari target yang kami tentukan. Untuk kelas 8-nya sudah di juz 29, artinya total targetnya dari juz 30 plus 8 halaman dari juz 29. Hampir 1,5 juz ya. Di sini ada 66 yang sudah melebihi target, kemudian ada 3 afwan, ada 3 santri yang tercapai pas dengan targetnya. Kemudian qadarullahnya ada 3 santri lagi yang belum mencapai target. Nah, memang kondisinya 1 bulan terakhir Anda tidak bisa menyelesaikan targetnya karena kondisinya juga sakit. Jadi kita nggak bisa membuat jam tambahannya karena sudah pulang ya. Jadi secara umum yang tercapai ada 90, ada 3% yang tercapai. Kemudian yang melebihi dari target ada 94,7%. Ada 2,3% yang belum mencapai target. Kemudian program selanjutnya ada tahsin ya. Tahsin ini adalah mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai makhraj yang eh, ada dalam Al-Quran ya. Yang mungkin di sini saya buat presentasinya aja. Yang sudah mencapai sangat bagus ya, atau nilainya A itu ada sekitar 34,8%. Kemudian yang sudah bagus, cuman belum perfect, itu ada 54,5%. Kemudian yang masih kategori yang sebenarnya masih udah menuju bagus ya, tapi masih sedikit kurang, itu masih ada 10,6%. Nah, ini juga mungkin akan jadi bimbingan untuk semester selanjutnya. Ya, karena program ini akan kita lanjutkan tahsin ini supaya nanti anak-anak ya, kasat santri kami bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar gitu ya. Gak sekedar bagus iramanya, tapi juga harus benar makhrajul hurufnya. Oke, saya percepat aja untuk laporan ini karena sudah di penghujung ya.
Untuk rutinitas ibadahnya di asrama itu ada tahajud dan witir, kemudian puasa sunnah, zikir setelah sholat, kemudian zikir pagi petang yang tidak pernah absen ya kita kerjakan di IDN. Kemudian puasa sunnah rawatib, kemudian juga tilawah. Tilawah ini selalu dilaksanakan di antara azan dan iqomah setelah sholat sunnah qobliyah. Kemudian ada berdoa juga di sela-sela itu di azan antara azan dan iqomah juga. Kemudian untuk persentasenya, rutinitas ibadah sunnah seperti sholat sunnah rawatib ini, yang sudah mengerjakannya sangat bagus ini adalah yang hampir tidak meninggalkan ya sholat sunnahnya. Itu ada 80 84 persen ya. Kemudian yang sudah melakukan juga baik, cuman kadang-kadang meninggalkannya. Kayak misalnya habis sholat itu langsung ke kamar mandi, ya kadang pas datangnya langsung duduk beberapa. Nah, ini masih kategori 16%. Tapi sini sudah melakukannya juga dengan baik ya. Hanya beberapa kali aja meninggalkannya. Kemudian untuk sunnah tahajud ya, sholat tahajud yang dilaksanakan sebelum sholat subuh ya. Em, di sini ada juga persentasenya yang sudah melakukannya sangat bagus ini ada 65,2%. Kemudian yang melakukannya juga bagus, tapi masih meninggalkannya beberapa kali itu ada 33,3%. Yang masih kurang dalam melaksanakan tahajud ini mungkin dalam satu pekan itu meninggalkannya 2 kali ya, atau 3 kali, ya itu masih ada di 1,5%. Mungkin ini yang 1,5% ini sering beralasan ke kamar mandi, sering buang air dulu atau mandi dulu. Jadi memang dalam 1 minggu itu ada aja yang tidak dilakukannya gitu. Kemudian di sini juga ada laporan untuk puasa sunnah. Ini adalah puasa ibadah yang sangat sulit ya. Apalagi ini adalah puasa sunnah. Ini memang banyak yang masih belum melakukannya gitu. Atau melakukannya sangat sedikit dalam 1 semester ini. Kita mulai dari yang sangat sedikit yaitu 49,2%, hampir setengahnya. Atau setengahnya ya dari santri kita ini yang masih kurang dalam melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis ini. Karena memang puasa sunnah ini adalah puasa ibadah yang agak berat ya. Jadi memang butuh pembiasaan, harus dengan fisik yang prima juga, harus kuat gitu kan. Kadang sakit, kadang harus minum obat. Jadi anak-anak tidak puasa gitu. Kemudian yang sudah melakukannya sudah bagus, ada 28,8%. Dan yang sangat bagus melakukannya, alhamdulillah ada 22%-nya. Kemudian saya juga di sini membuat apa namanya zikir sholat deh yang sudah hafal ya, yang sudah hafal. Di sini saya buat presentasinya ada 95,5% yang sudah hafal zikirnya. Kemudian ada 4,5% ini masih kadang masih suka lupa atau urutannya masih suka lupa. Tapi anak-anak pasti setelah sholat itu pasti beristighfar ya. Jadi kadang-kadang cuma istighfar doang gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis itu nggak dilanjutin lagi gitu. Yang fullnya. Tapi secara umum, secara garis besar, anak-anak semuanya sudah hafal zikir pada sholatnya. Karena ini adalah rangkaian dari sholat ya. Rangkaian dari sholat. Kemudian zikir pagi petang juga di sini saya buat persentasenya yang sudah hafal dan yang belum hafal. Dan ini juga lumayan panjang ya untuk zikir ini, tapi sebagian besar juga sudah menghafalnya gitu ya. Ada 97% itu sudah menghafal zikir pagi dan petang. Kemudian ada 3%-nya ini masih belum menghafal dengan benar gitu, masih kadang bacanya masih ngacak-ngacak. Jadi bacanya itu harus ada yang mengikuti yang lain gitu. Nah, di sini mungkin ada sedikit kemandirian, kebersihan dan kedisiplinan santri di dalam asrama ya. Mungkin ini sedikit sekilas persentasenya aja yang saya sampaikan. Di sini ada yang nilai A, kemandiriannya sudah bagus, tidak perlu diarahkan, tidak perlu disuruh lagi. Jadi sudah punya inisiatif sendiri, seperti bangun tidur, datang ke masjid, ya.
kemudian bangun tidur melipat selimutnya, merapikan tempat tidur. Nah, itu sudah mandi tak perlu disuruh lagi. Ini ada di 43,2% ya. Kemudian yang sudah bagus juga, cuman sesekali masih meninggalkan itu ada di angka 52,3%. Yang masih kurang atau pertengahan, kadang mandiri, kadang enggak, itu ada di 3,8%. Kemudian yang masih kurang, yang harus dibimbing ya, ini ada 0,8% ya, sekitar beberapa santri gitu ya. Mungkin ada satu atau dua santri yang benar-benar kayak ya harus dituntun terus gitu, harus diarahkan terus. Untuk kebersihan juga, secara garisnya kebersihan badannya, kebersihan pakaiannya, juga tempat tidurnya. Di sini di angka A-nya itu yang sudah sangat bagus itu ada 33,3%. Kemudian yang dinilainya B itu sudah bagus itu 52,3%. Kemudian yang masih cukup bagus ya, masih pertengahan 13,6%. Kemudian yang masih kurang ada 0,8% juga. Jadi masih kurang, harus butuh bimbingan ya. Kemudian disiplin. Disiplin ini dalam artian dia eh, mengikuti kegiatan dengan on time, ke masjidnya on time, terus kemudian mengikuti kegiatan di asrama segala macam, disiplinnya on time gitu ya. Piket juga, melaksanakan piket ketika diberi tugas ya, jadi tidak perlu dipaksa-paksa gitu. Ini ada di angka A-nya ada di 28,8% ya, yang sudah disiplin sangat bagus. Kemudian ada yang sudah bagus, ada 54,5%. Kemudian yang masih pertengahan ada 14,4%. Kemudian yang masih kurang ada 2,3%. Ya, ini masih yang di D ini masih butuh bimbingan. Kemudian yang C ini juga masih butuh diarahkan ya, lebih lebih intens gitu ya, supaya bisa melaksanakan dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik, mungkin ini laporan singkat dari keasramaan. Adapun di hari weekend memang diisi dengan kegiatan yang ada, yang sering kita buat di setiap weekend ini. Misalkan ada fun cooking ya, jadi cooking, masak-masak, masak-masak bareng mereka. Suasana yang santai dan penuh eksperimen ya. Jadi memang anak-anak itu sangat senang masak-masak. Sebagian, walaupun sebagiannya juga ada yang cuma kontribusinya makan aja, tapi kebanyakan kontribusinya masak-masak. Ya, di sini juga anak-anak merasakan ya, masakan sendiri itu seperti apa gitu ya. Kadang enak, kadang nggak enak. Dan itu menjadi sesuatu yang apa ya, yang menyenangkan gitu. Kemudian diisi dengan kegiatan kajian pekanan yang saya sampaikan tadi setiap Ahad pagi. Juga trekking ya, kadang kita trekking ke belakang IDN, di situ ada bukit ya, lumayan lumayan bagus ya, lumayan juga tertantang ya untuk melatih fisik ya. Mungkin sekitar 5 kiloan ya untuk dilalui anak-anak itu. Dan guru-guru juga mendampingi kegiatan ini dengan ceria dan gembira, supaya anak-anak juga nggak selalu libur itu cuma dipakai buat tidur. Jadi emang kita akan sekali-kali itu refreshing ya ke alam-alam gitu ya. Kegiatan selanjutnya mungkin ada susur goa dan hutan ya. Ini salah satu kegiatan karakter building ya. Kegiatan susur goa dan hutan merupakan salah satu kegiatan edukatif dan petualangan yang bertujuan untuk melatih keberanian, kemandirian, kerja sama tim, serta meningkatkan kepedulian peserta terhadap lingkungan alam gitu. Kemudian kegiatan selanjutnya ada kegiatan Jumat bersih ya. Ini setiap hari Jumat. Jadi memang anak-anak bergotong royong ya, membersihkan asrama, membersihkan area sekitar, dan juga taman-taman ya. Mungkin simpelnya menggantikan ibu-ibu OB gitu. Kemudian ini ada fun game ya, fun game eh, seru-seruan aja buat kalau sudah jenuh mungkin kita buat fun game gitu ya, biar nggak jenuh-jenuh banget. Juga ada kegiatan futsal kompetisi ya. Meskipun seadanya ini
buat kompetisi antar angkatan. Jadi biar semuanya itu laki-laki itu biar kelihatan laki-lakinya gitu. Nggak yang diem aja di kamar tidur, tapi juga beraktivitas di luar ruangan gitu. Kemudian ada nonton bersama, itu kegiatan tadi ya, keilmuan setiap malam Ahad. Kemudian ada cerdas cermat karena di setiap bulan Ramadan itu kita buat kegiatan cerdas cermat, kemudian ada MTQ dan MHQ juga ya, supaya nanti memotivasi anak-anak ya lebih dekat dengan keagamaan juga ya. Jadi mereka juga mau termotivasi lihat teman-temannya yang MTQ-nya tilawah Qurannya sangat bagus gitu. Akhirnya kan tumbuhlah dalam diri mereka tuh, oh saya juga pengen membaca Quran seperti itu. Kemudian MHQ-nya juga supaya anak-anak juga ada keinginan termotivasi untuk menghafal Al-Quran itu lebih banyak lagi daripada target yang kami tentukan gitu. Ini ada cerdas cermat ya, ajang kompetisi edukatif ya yang dirancang untuk menguji kemampuan peserta dalam berpikir cepat. Kemudian di bulan Ramadan kemarin juga ada kegiatan bukber bersama masyarakat ya. Ini yang bukbernya di luar. Jadi anak-anak memang kegiatan berbuka puasa bersama masyarakat ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta membangun hubungan yang harmonis ya antara antara siswa dan masyarakat sekitar. Jadi anak-anak juga terjun ke masyarakat ya, berkenalan dengan orang-orang di sana, baik yang sebaya atau yang lebih tua dan mereka makan-makan bersama ya. Dan ini cukup mengaksikan gitu untuk anak-anak. Dan juga di akhir Ramadan kemarin programnya adalah bukbernya di IDN ya, di lapangan basket di IDN itu juga kita undang masyarakat-masyarakat sekitar, anak yatim, kemudian juga RT, RW, semua kita undang. Baik, Abu Umu sekalian, mungkin ini dari Ana laporannya. Nanti mungkin lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh guru asama ketika pengambilan rapot. Mungkin sedikit dari Ana penutupan. Seperti yang disampaikan oleh Mr. Rizky, ada struktural yang tergantikan di asrama. Begitu juga dengan Ana sendiri. Mungkin untuk semester depannya koordinator asrama itu bukan dengan Ana lagi ya, gitu Abu Umu ya. Nanti mungkin ada salah satu guru yang akan menggantikan Ana karena Ana juga berpindah divisi. Tapi anak tetap masih di lingkungan sekolah, masih di asrama juga. Mungkin ini saya sampaikan supaya nanti Abu Umu tidak kaget ya ketika nanti di grup ada pergantian anggotanya gitu ya. Tapi insya Allah masih menjalankan visi dan misi yang sama, mengurus anak-anak, juga mengkoordinasikan dengan wali santrinya. Tapi mungkin dari Ana, barakallahu fikum, segala kekurangan Ana minta dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustadz Hendra ya yang sudah memaparkan laporan keasramaannya ya, mudah-mudahan ya kita terus mendukung ya. Eh, Abu Umu telah kita dengarkan dan juga kita simak ya, laporan baik dari sekolah kemudian juga dari keasramaan, maka kita menuju ke acara diskusi tanya jawab. Ya. Jadi bagi Umu ataupun Abu yang ingin bertanya, silakan angkat tangan ya, ataupun juga pesan singkatnya. Karena kita insya Allah berakhir acara ini jam 11. Nah, mudah-mudahan ya cukup waktunya. Nah, baik, kita langsung saja dari Bunda Erlangga ya. Bismillah. Assalamualaikum Betul. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Ustadz Arifin terkait Ananda yang kelas 9 itu kan nanti akan melaksanakan TKA. Nah, kebetulan kami sudah merencanakan untuk bimbel online gitu. Kira-kira untuk dispensasi waktu izinnya ke siapa? Karena biasanya nanti Ananda
akan melaksanakannya sore atau malam hari. Begitu Ustadz Arifin, mohon bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin biar lebih Baik, langsung saja ya pada Mr. Abir ya selaku wakil ya, tafadhol. izin menjawab dari Bunda Erlangga ya, atau Umu Erlangga terkait pertanyaan TKA. Pak, insya Allah ini pembelajaran dari kelas 9 kemarin, Abu dan Umu semuanya. Untuk terkait mapel Stadium General nantinya itu akan kita fokuskan 2 mapel saja. Tidak lain hanya untuk memfokuskan ke TKA, materi TKA yaitu Bahasa Indonesia dan juga MTK. Karena ada sertifikat yang nantinya akan dicetak dari sistem, yaitu dari Dignas Pendidikan terkait hasil TKA, ya, yang dijadikan itu sebagai syarat nantinya untuk melanjutkan ke jenjang yang apa selanjutnya ataupun di sekolah negeri. Ya, jadi pengalaman dari semester kemarin, insya Allah nanti untuk informasi pertama terkait pembelajaran SK itu akan kita fokuskan kedua mapel tersebut, terutama untuk khusus di kelas 9. Ya, di kelas 8 dan kelas 7 nanti juga itu akan kita fokuskan ke 2 mapel. Tadi untuk mapel lainnya ya nanti conditional seiring diskusi dari internal. Karena memang untuk evaluasi biar hasil nilai TKA-nya juga sertifikatnya itu ya mencapai nilai yang setidaknya eh, menjadi rekomendasi buat di sekolah lanjutan. Adapun untuk tadi jam tambahan ya Bu dan Umu, seperti yang kelas 9 kemarin itu dari pihak sekolah kita memberikan izin untuk dari Ananda atau siswa yang dikembalikan kepada orang tua santri atau wali santri atau dari Abu dan Umu semuanya yang ingin memang eh, apa memberikan tambahan untuk bimbingan belajar, dan itu sifatnya kita kembalikan ke wali santri untuk bimbingan belajarnya di bimbel mana gitu. Adapun untuk waktunya seperti yang kelas 9 kemarin itu kita akan lakukan pendataan terlebih dahulu. Nah, untuk pendataannya biasanya eh, itu yang kita bisa berikan itu di waktu sore ya. Selain Senin dan Kamis, karena memang Senin dan Kamis itu ada kegiatan halaqah tahfidz. Jadi kita boleh mengizinkan untuk jam tambahan itu sore hari setelah bada asar eh, sampai waktu yang ditentukan yaitu jam 5 kurang lebih. Jam 5 tidak lebih dari jam segitu karena harus ada preparation untuk ke masjid ya, untuk kegiatan keasramaan. Soal itu kita berikan izin. Adapun hari Sabtu juga ke SG ya, karena nanti kita ada SG, jadi dioptimalkan untuk bimbelnya juga di waktu aktif KBM terkecuali Senin dan Kamis. Itu insya Allah kita berikan izin untuk eh, Abu dan Umu yang ingin memberikan tambahan untuk Ananda mempersiapkan TKA untuk bimbel. Nah, mungkin dari semester 1 ini nanti insya Allah akan ada sosialisasi lebih lanjut ya. Seperti tahun kemarin nanti hasil dan apanya, persiapannya, nanti akan ada informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan TKA nanti seperti apa dari yang sudah kita alami di kelas 9 kemarin ya. Harapannya di kelas sekarang ini, kelas 8 nanti kelas 9 bisa lebih prepare lebih lanjut ataupun lebih dalam gitu, dalam artian hasilnya nanti bisa sesuai apa yang diinginkan. Seperti itu Abu dan Umu, terutama Umu Erlangga ya. Mungkin ada tambahan dari Mr. Rizky, boleh silakan Mr. Rizky. Baik, sedikit tambahan umum ya terkait dengan course ini yang mungkin nanti akan diambil dari Anda semuanya. Yang pertama tadi betul dikatakan dari Mr. Abil itu pendataan. Lalu kalau bisa nanti abumu bisa saling berkoordinasi dengan abumu yang lainnya, khususnya yang kelas 9 ini, supaya nanti kalau bisa itu waktunya sama ya untuk ambil course-nya dan juga nanti lembaganya sama supaya nanti bisa kolektif seperti itu, supaya nanti bisa dikontrol oleh guru. Ya, di guru kalau setelah jam 3 berarti nanti
akan dipantau oleh rekan guru asrama seperti itu. Jadi pertama nanti silakan nanti akan kami data siapa-siapa saja yang ingin atau mengambil course terkait dengan TKA preparation seperti itu. Nah, itu ya, Masya Allah tanggapan dari Wakakurikulum dan juga dari kepala sekolah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Mm. Kemudian selanjutnya bagi Umu dan Abu yang bertanya silahkan. Ada dari Afan, Abu atau Umu nih? Dari Sunu. Boleh silahkan, ah, waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Umu Bagas, Umu, Ustadz. ya. Yang ingin Ana tanyakan ada dua. Yang pertama mengenai tadi target yang 5 juta itu, apakah itu harus murni dari kayak apa, eh, ngajar les atau misalnya jual desain dan lain-lainnya, ataukah misalnya ada apa hadiah dari lomba atau ada hadiah apresiasi dari asrama, kadang kan kemarin dapat 50.000 kayak gitu. Hmm. Apakah itu bisa untuk apa mengejar target yang 5 juta itu? Karena sebenarnya duit uangnya juga ditabung gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai ini Ustadz untuk fasilitas panahan. Nah, yang Ana rasakan dalam setahun ini untuk apa untuk fasilitas panahan itu memang beda ya, karena kan tidak seperti basket sama apa futsal yang memang tanpa maintenance itu ya Ustadz. Nah, untuk yang panahan sendiri ini itu sebenarnya kami itu agak kesulitan untuk mengakses eh, apa biar anak-anak bisa latihan dengan nyaman, rutin dan enak gitu karena misalnya kami koordinasi ke coachnya, nanti coachnya mengembalikan oh itu bisa ditanyakan ke Ustadz gitu kan. Nah kami menanyakan ke Ustadz juga bingung gitu ke Ustadz Nana karena untuk panahan ini sepertinya belum ada kayak Ustadz penanggung jawabnya gitu. Beda seperti basket kan itu ada coachnya ada Ustadz Farhan terus dan yang Ustadz satunya itu ya. Nah yang panahan ini kurang Ustadz terus kemudian kan kalau untuk panahan itu kan bantalannya itu kan apa harus sering diganti kayak gitu kan itu ibaratnya butuh biaya maintenance yang lumayan juga kemudian untuk lokasinya juga dan kebetulan putra kami selama di IDN itu apa tingginya itu bertambah banyak Ustadz jadi ketika Hmm. apa targetnya itu berada di bawah apa itu gazebo itu jadi kayak untuk apa alat panahnya tuh nyundul nyundul langit-langitnya utah jadi sudah tidak nyaman jadi memang harus mulai yang ruang terbuka. Nah kalau misalnya ada ibaratnya ada penanggung jawab di bidang apa eh, panahan ini mungkin nanti kan bisa dikoordinir misalnya yang mau aktif di panahan biaya per bulannya berapa gitu kan karena kan memang itu untuk dibutuhkan untuk maintenance buat tempat arena latihannya itu Ustadz. Jadi kami mohon infonya kira-kira kalau kami mau koordinasi mengenai apa fasilitas panahan ini nanti kita koordinasinya ke Ustadz siapa gitu karena selama ini kami bingung gitu Ustadz. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, syukran pada Umu Bagas ya, Umu Bagas nih. Masalah dua hal. Yang pertama, masalah target pendapatan, ya. Kemudian juga yang kedua panahan atau hal-hal panahan, masalah koordinasi. Nah, mungkin bisa ditanggapi saja, apakah ke Mr. Abil atau ke yang lainnya atau kepala Oke. sekolah. Padahal, Ustaz. Baik, syukron jazakillah khair dari Umu yang sudah bertanya ya. Yang pertama menanggapi terkait dengan target 5 juta, apakah itu harus pure gitu ya, terkait dengan tadi menjual jasa desain. Jadi setelah kita meetingkan beberapa waktu lalu, tadi juga saya terlupa ya terkait dengan bagaimana sih tips-tipsnya untuk supaya mendapat 5 juta itu. Yang pertama umum, itu nanti bisa saving money dari uang saku mereka gitu ya, itu saving money. Itu ini juga sudah saya sampaikan atau kita sudah sosialisasikan kepada anak-anak semuanya. Jadi ketika nanti Abu Umu memberikan pengertian kembali atau remind kembali kepada anak-anak, insya Allah anak-anak sudah tahu karena kita sudah beberapa kali
saya singgung dan sampaikan terkait dengan target baru ini. Jadi yang pertama tadi bisa saving money dari uang saku atau mungkin ada THR gitu Umu ya, mungkin di apa Lebaran gitu ya. Atau liburan ini mungkin ada nanti main-main ke saudara dapat THR lagi gitu ya. Itu juga bisa menjadi tabungan mereka gitu. Jadi itu 50% bisa bisa dari itu tadi ya saving uang saku, terus THR. Dan yang selanjutnya tadi bisa dari uang-uang hadiah ya, prestasi, eh, perlombaan ya, mungkin nanti ada yang the best student itu kan juga ada apresiasi juga di situ. Itu juga bisa. Jadi tidak semuanya tuh langsung apa saklek ya dari apa menjual jasa desain, poster, banner dan lain sebagainya. Jadi itu tadi tips-tipsnya. Selanjutnya menanggapi terkait dengan fasilitas panahan ini umumnya. Jadi sejauh ini mungkin nanti bisa dibantu ditambahkan dari Mr. Sodik selaku Wakasis. Ini terkait dengan fasilitas panahan. Ini nanti itu untuk biaya maintenance dan sebagainya. Itu insya Allah nanti kita akan perbaiki di tahun ajaran baru ya. Tadi syukron, jazakillah khair sudah diingatkan ya, diriman ke kami terkait dengan fasilitas ya. Bantalan ya betul itu memang harus maintenance ya karena memang kan sudah berkali-kali ditembak itu kan ini ya butuh diganti gitu ya. Jadi ini juga masukan yang sangat baik buat kami supaya nanti kita bisa perbaiki di tahun ajaran baru seperti itu. Adapun untuk koordinasi ke siapa, Mister? Untuk sejauh ini ya koordinasi terkait dengan coachnya karena kami tuh coachnya tuh dari luar dan juga terkait dengan koordinasinya itu ke Wakasis bersama Mister Sodik seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan boleh dari Mister Sodik silakan. Baik, terima kasih. Baik, bismillah. Syukron Umu Bagas atas penyampaiannya. Kedua juga ini jadi evaluasi juga untuk kita karena memang sebelumnya pelatih atau coach pelatih panahan ini sempat sering cerita dia ada beberapa anak yang memang bagus gitu dalam panahannya dan memang juga punya kemampuan untuk mengikuti lomba-lomba dan sebagainya. Namun untuk saat ini dan selama ini untuk sementara itu belum ada santri khusus yang memang menghubungi Anda gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya Anda juga belum tahu apakah memang si A tersebut atau memang Bagas ini perlu latihan banyak karena memang sebelumnya dari info dari coach Panan ini bahwa anak-anak tersebut kalau bisa ikut latihan setiap pekan gitu. Karena memang kan kita di hari Selasa itu ada jadwal eskul Panahan. Nah, jadi ketika jadwal misal pekan ini 8 nah itu yang anak-anak tersebut itu tetap ikut saja, salah seperti itu. Nah, selama satu semester ini di semester genap memang itu tadi ke anak pribadi khususnya yang memang memonitoring kegiatan eskul ini belum ada informasi seperti tadi mungkin kalau misal beberapa bulan ke belakang Umu Bagas bisa menyampaikan hal tersebut ke anak atau ke pihak sekolah insya Allah nanti mungkin kita juga adakan PIC khusus contohnya kayak yang basket tadi gitu ya kebetulan memang yang basket ini coachnya dari dalam dari kita jadi di setiap waktu kosong itu bisa digunakan untuk latihan. Namun tadi qadarullah untuk yang coach panahan ini ada dari luar. Nah, maka dari itu insya Allah nanti kita juga kalau misal ada banyak atlet di panahan, insya Allah nanti akan adakan juga dari internal khusus untuk PIC dari panahan ini. Bukan hanya panahan, ini berlaku untuk semua eskul wajib, semua baik itu berkuda ataupun berenang. Karena memang di setiap jenjang lomba itu pasti ada gitu anak-anak yang memang ahli di bidang tersebut gitu. Mungkin itu dari anak. Baik,
Masya Allah. Tadi udah dipaparkan dari kepala sekolah dan juga Mr. Sodik selaku wakasis. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Umu Bagas ya. Kemudian selanjutnya ini ada dari Umu Aban ya. Boleh dipersilahkan pertanyaannya disampaikan. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah kami posisi di Sulawesi. Masya Allah. Eh, terkait dengan materi apa ya tadi ya IDN mengajar. IDN mengajar kan ada yang dalam negeri dan internasional ya. Itu kurikulumnya akan dimulai di kelas berapa, terus nanti terkait dengan timnya, apakah dari pihak sekolah akan yang koordinir atau terkait dengan tim-timnya itu atau anak-anak sendiri yang milih seperti yang kemarin itu kelas 7 dan tempatnya juga atau mungkin ini Pak Ustadz apa namanya di ini ditentukan tempat dan tim-timnya begitu. Sekian dulu pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait tentang IDN mengajar internasional. Mungkin langsung saja ke Mr. Rizky. Baik, terima kasih. Syukran jazakillah khair dari Umu Aban ya, yang sudah bertanya tentang kegiatan IDN mengajar. Baik, untuk IDN mengajar sendiri, Umu, ini program yang sudah jalan Umu ya. Memang semenjak IDN ada itu sudah ada nama IDN mengajar. Lalu kalau untuk Umu Aban kelas 7 ya, betul ya? Kelas 7 ini sudah Iya. mulai itu di semester 2 Umu kemarin. Hanya saja itu yang untuk kelas 7 memang yang ditekankan nanti di kelas 8-nya ini semua itu harus wajib ya untuk IDN mengajar itu sendiri. Lalu tadi terkait dengan karena kita tuh ada dua ini umumnya, ada dua apa tempat nasional sama internasional. Terkait dengan internasional biasanya yang kami informasikan nanti itu modelnya informasi yang akan kita share nanti di grup portal Walsan di situ. Lalu dari informasi itu nanti akan ada seleksi ya terkait dengan peserta yang akan ikut mengajar. Yang seleksi siapa? Itu ada bagian sendiri itu PIC dari IDN Mengajar Internasional atau bagian hubungan internasional itu nanti yang akan menseleksi terkait dengan kesiapan siswa, kesiapan nanti juga izin dari orang tua dan juga ini ya biaya dan juga terkait dengan paspor seperti itu. Nah, itu nanti akan difilter terkait dengan siapa-siapa nanti yang ready untuk IDN Mengajar Internasional seperti itu. Itu kalau info dari kami. Pun kalau Abu Umu tadi yang saya infokan ada kenalan atau yang di luar negeri, itu bagaimana Mister? Nanti boleh saja diinformasikan ke kami tepatnya di mana, sekolahnya apa, nanti juga kita bantu terkait dengan informasi tersebut kita akan sebar kepada ke wali santri yang lain seperti itu. Untuk timnya berarti kalau yang internasional ini yang informasi dari kami maka timnya itu tidak bisa ini ya dibentuk dari anak-anak sendiri melainkan dari sesuai dengan pilihan atau yang sudah lulus atau lolos dari seleksi itu. Yang kedua untuk internet yang nasional mengajar itu boleh dari anak-anak sendiri umum yang sudah berjalan saat ini semisal nih Aban itu nanti punya apa teman mungkin semisal sama Haidar atau sama Agrata atau yang lainnya atau mungkin sama kakak kelas gitu ya ada Mas Erlangga atau siapa itu juga bisa jadi tim lalu nanti dikonfirmasi ke kami seperti itu dan itu ngajarnya di mana terusan kapan materinya apa aja nanti akan ada beberapa administrasi yang perlu dikonfirmasi ke kami melalui PIC dan mengajar yang saat ini yang untuk nasional itu SMP Jonggol itu bersama Mr. Laid seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Umu Aben.
Nah, Masya Allah. Nah itu ya pemaparan terkait IDN mengajar internasional. Baik, karena waktu mungkin kita buka satu penanya lagi ya, karena ini hari Jumat. Nah mungkin langsung aja dari Bunda. Oh iya, ah, ah. Baik, terima kasih Ustadz untuk waktunya. Alhamdulillah, pertama dari kami, orang tua Ananda Ibrahim Evo, kelas 7A, mengucapkan terima kasih, syukron, jazakallah, khairan, katsiran, untuk seluruh jajaran guru. Eh, Utamanya memang betul seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Hendra, kegiatan-kegiatan anak-anak itu Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali Ustadz, anak-anak mengalami perubahan, bahkan dari beberapa kegiatan itu juga memang eh, ada perubahan baik anak-anak sendiri ataupun secara komunal anggota kamar seperti itu. Misal di Susur Goa, Ananda itu cerita bahwa iya seru banget kegiatannya dan itu akhirnya jadi bikin beberapa teman yang biasanya abai terhadap teman-teman jadi sekarang jalan sedikit nengok temannya kira-kira ada yang kesulitan atau enggak. Masya Allah itu alhamdulillah mengubah banyak hal dari mereka. Kemudian juga memasak itu qadarullah dari asrama 3.9 waktu itu sempat tidak ada Ustadz Ferry. Nah itu alhamdulillah anak-anak merasa wah nggak ada Ustadz Ferry kayak gimana ini kita masaknya. Ternyata iya mereka bisa, ternyata alhamdulillah ternyata bisa melalui itu walaupun kata mereka ternyata masakannya nggak enak. Tapi itu jadi pelajaran bahwasanya ternyata mereka bisa loh melakukan sesuatu itu tanpa ada musrifnya. Berarti itu ada progres baik dari mereka, kerja timnya ada, meskipun hasilnya kurang baik, tapi alhamdulillah ada pengembangan diri di situ. Alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan semoga apa-apa yang sudah para ustadz berikan perhatian maupun bimbingan semoga mengalirkan amal jariah kepada ustadz semua hingga yaumil akhir nanti. Untuk pertanyaannya, yang pertama, tanggal 25 Mei itu diinfokan bahwasanya izin untuk SMK 3 jurusan sudah keluar. Nah, hanya saja itu kan izin untuk IDN Jonggol. Nah, pertanyaan kami adalah terkait izin untuk Pamijahan dan Sentul, yang mana saat ini Ananda seluruhnya ada di lokasi Jonggol. Apakah dari Pamijahan dan Sentul juga sudah keluar izinnya? Sehingga tentu saja untuk tahun ajaran ke depan akan terjadi perbedaan di pondok yang di Jonggol. Pertama, kalau misalnya sudah keluar berarti mungkin yang dari Pamijahan dan Sentul tidak ada lagi di Jonggol, atau kebalikannya, ketika belum keluar berarti mereka semua masih ada di Jonggol. Bagaimana terkait hal ini kaitannya dengan pengelolaan fasilitas. Kemudian yang kedua, eh, Ananda seringkali mengeluhkan utamanya listrik itu sering mati. Nah, qadarullah kan IDN itu basicnya pelajaran IT yang mana hubungannya dengan laptop yang perlu listrik. Kecuali kalau misalnya pelajarannya bukan IT, tidak perlu listrik, mungkin kalau listriknya mati kita bisa gantikan dengan kegiatan yang textbook misal. Nah, ini pertanyaan kami dari IDN sendiri, apakah menyediakan genset ataukah ke depan sudah difikirkan kira-kira apa solusi yang baik dari permasalahan ini? Karena terhitungnya cukup sering dan cukup lama juga waktunya. Tentu sangat mengganggu, apalagi di saat-saat krusial yang misal anak-anak tinggal sedikit lagi waktunya mengumpulkan tugas atau mengumpulkan perlombaan gitu. Itu saja, Ustadz. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Evo ya, Masya Allah pertanyaannya. Silakan mungkin bisa ditanggapi. Baik, saya ucapkan terima kasih dan jazakillah khair dan juga doa-doa Umu ya, Umu Evo kepada kami semua selaku pendidik di IDN. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan dan juga selalu bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak semuanya. Amin. Baik, izin menjawab Umu terkait yang pertama, terkait izin sendiri. Alhamdulillah untuk izin IZOP ya, izin operasional di SMK
Bogor, sekarang nama itu SMK IDN Bogor, itu sudah keluar dengan NPSN yang terbaru. Dan untuk yang tahun ajaran baru nanti, untuk yang kelas, untuk SMP sendiri itu nanti ada total 66 siswa. Dan yang saat ini itu keluar, yang kelas 9 itu ada 91 siswa. Jadi secara kuantitas itu kita kemarin tuh totalnya tuh ada 12 kelas, yang SMP nanti ada 10 kelas gitu ya. Dengan total kelas 7, 8, dan 9 seperti itu. Jadi secara kuantiti itu berkurang. Adapun nanti untuk yang SMK untuk tahun ajaran baru itu di cabang Sentul Pamijahan itu tidak ada SMK, jadi nanti anak-anak SMK kelas 10 itu semuanya di Jonggol umum seperti itu. Dan adapun terkait dengan fasilitas ya asrama dan lain sebagainya itu sudah dihitung-hitung itu sama. Jadi keluarnya tuh apa keluar dan masuknya yang tahun ajaran ini dan yang nanti masuk 26 27 itu jadi tidak ada perbedaan gitu ya. Lalu menanggapi terkait dengan listrik ya Umu ya. Ini memang tidak hanya keresahan dari kami juga paham betul keresahan ini yang dirasakan oleh Abu Umu semuanya dan juga anak-anak ya semuanya gitu. Terkait dengan listrik ini untuk beberapa waktu itu waktu TKA ya. TKA itu di Januari itu khususnya yang di pertama Mu ya. Nanti ini saya buatkan untuk ini dulu penjelasannya. Yang pertama itu terkait dengan demografi kita. Memang qadarullah yang di arah daya ya setelah apa itu daya masjid daya ke atas itu memang aliran listriknya ya itu memang beda gitu ya. Jadi ketika di bagian Luwijati ini mati, belum tentu di daya tuh mati. Itu yang pertama terkait tidak tahu itu terkait dari PLN sendiri memang ini kita sudah konfirmasi ya berkali-kali terkait hal ini itu juga. Namun dari PLN memang sudah memberikan yang terbaik terkait dengan maintenance apa itu kelistrikannya dan lain sebagainya. Dan ada hal-hal lain yang pertama itu terkait dengan arus listrik kita ya. Yang pertama itu kita sudah ada tambahan daya. Jadi beberapa kali itu apa istilah apa namanya? Jeglek bahasa ininya apa itu? Konslet. Turun ya. Jadi Oh. apa auto turn off Down. sendiri itu karena memang adanya kabel yang tidak sesuai umum. Jadi gitu. Jadi harusnya apa ya kan ketika daya listrik itu sudah naik otomatis kabel di kami juga harus di-upgrade juga. Dan itu kita sudah lakukan upgrading kabel itu di bulan Januari ketika TKA itu ya. Karena memang kita juga concern ke sana waktu TKA kita juga memang wanti-wanti betul dari tim apa sarana dan prasarana dan juga kita koordinasi dengan PLN terkait hal ini ternyata tadi solusinya adalah ternyata kabelnya harus diganti gitu. Jadi kita alhamdulillah yang di IDN ini kita sudah ada penambahan daya dan juga upgrade untuk kabel. Adapun untuk antisipasi terkait dengan nanti ketika mati listrik lagi, ini juga memang betul lagi-lagi kita sekolah IT ya harusnya memang ada apa beberapa yang harus kita apa ya pencegahan atau preventif itu memang kita akan sediakan terkait dengan genset umum gitu ya. Itu kita sudah lakukan apa perencanaan dan juga ini ya dan juga diskusi dengan tim terkait untuk pengadaan genset itu sendiri. Mohon doanya Abumu semoga rencana-rencana ini ya dukungan dari Abumu semuanya menambah kita semangat ya untuk selalu bertransformasi menjadi lebih baik seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan ini menjawab ya dari pertanyaan Bunda semuanya. Terima kasih. Masya Allah. Nah, itu ya terkait tanggapan dari beberapa pertanyaan. Nah, sebenarnya sih banyak sekali Abu Umu yang belum apa namanya diberi kesempatan karena waktu sudah menunjukkan akhir-akhir, sedangkan acara masih ada, yakni pengumuman santri berprestasi. Nah, bagi Umu ataupun Abu yang bertanya, ya insya Allah kirimkan saja ya. Insya Allah kita akan tampung. Nah, mungkin di lain waktu akan dijawab. Langsung saja, karena acara selanjutnya ini tentang berprestasi, santri yang berprestasi, pengumuman santri berprestasi. Nah, tafadhol pada Wakasis. Baik, syukran, Saudara Arifin.
Saya umum semua izin menyampaikan, insya Allah kami ada apresiasi ya, setiap semesternya untuk Ananda semua. Izin menyampaikan dan mohon disimak, barangkali ada Ananda dari umum Abu semua yang masuk ke nominasi santri terbaik atau the best student. Untuk yang pertama Anda sampaikan di kelas 7 terlebih dahulu. Ini berupa video ya umum Abu semua. Apakah slide-nya muncul? Ya, sudah muncul. Nah, Muncul ya. Suaranya keluar. Tidak tahu. Suara dari videonya. belum ada. Nanti anak putar 2 kali aja ya. Selamat kepada Sultan Muhammad Al-Fatih as student. Danish Rakan, the most active English. It is not on. Not on. Hamam Mustafa Kamil, the best senior. Haidar Dulfaqi, the fastest project. Umar Firfauzen, the most champion. Hamam Mustafa Kamil, the best attitude. Itu untuk kelas 7 ya Om Abu. Ini anak coba putar sekali lagi. Udah? The best fastest project. Fastest panjang. Yang pertama Sultan Muhammad Al-Fatih, the best IT. Kemudian Danis Rakan, the most active English. Kemudian ada Hamam, the best dunia. Dan juga ada Haidar, the fastest project. Kemudian Umar Firfauzen, the most champions. Dan yang terakhir yaitu Hamam Mustafa Kamil, the best attitude. Baik, itu untuk kelas 7 semua. Kemudian izin Anda sampaikan juga untuk yang kelas 8. Apakah slide-nya sudah muncul? Saudara Arifin? Udah. Yes. Kita mulai untuk yang kelas 8. Baik, nah itu untuk yang kelas 8 yang coba sampaikan satu yang mau. Yang pertama SK5 untuk the best IT. Kemudian selanjutnya
ada Muhammad Arfat, the most active English. Kemudian Tariq Abdullah, the best dunia. Dan juga ada Kenzi, the fastest project. Kemudian ada Alif Abrisam, the most champions. Kemudian yang terakhir ada Almer, the best attitude. Baik, mungkin itu Ibu semua untuk the best student di semester 2 ini. Dan insya Allah untuk reward di tahun ajaran baru berkenaan dengan kedatangan santri baru nanti. Baik, mungkin itu Ustaz Arifin. Terima kasih. Syukran, Masya Allah, Hana. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya kepada santri yang berprestasi, yang mudah-mudahan terus dipertahankan, dan juga sebagai cambuk untuk yang lainnya agar mereka lebih semangat lagi ya, Masya Allah. Tabarakallah. Baik, alhamdulillah ya, rangkaian demi rangkaian telah kita lalui dan juga lewati karena kita melihat waktu pun udah jam 11 lewat dan sekarang hari Jumat. Nah, maka sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada segenap dewan guru dan juga para wali murid dimanapun Anda berada, Masya Allah. Semoga segala ikhtiar dan juga usaha kita ya terus pacu semangat ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga ya kita menjadi orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi saya Arifin, mohon maaf atas segala kekurangan di kesempatan kali ini. Kalau sekiranya ada hal-hal perkataan ataupun juga yang tak mengenakan ataupun pertanyaan yang belum sempat dijawab, silakan ya bisa dihubungi langsung kepada Mr. Abil dan lain sebagainya kayak gitu ya. Insya Allah beliau akan menjawabnya. Dan kita akhiri ya perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.